ya kita kita. Pokoknya mah paslun fi ahkamil mimi sakinati pilarian. Ada paslun fi ahkamil mimi sakinati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah alladzi khassana bi taqlimil Qur'anil azim wa nusalli wa nusallimu ala man talaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa ashabil mujawwidina lil kitabil mubin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, serta nikmat ilmu yang bermanfaat yang disertai hidayah yang barokah, sehingga pada hari ini, hari Rabu, dapat berkumpul di majelis ilmu yang mulia dalam rangka menjalankan kewajiban thalabul ilmi yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga ilmu kita ditambah oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu yang barokah, dengan ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, juga ilmu yang dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu pada Nabi Agung, baginda yang mulia tercinta, Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ultima dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita awali pengajian kitab Hidayatul Mustafid pada hari ini dengan pembacaan umum kitab Suratul Fatihah. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak bibi kita, dan saudara-saudara kita. Dan kita bermunajat kepada Allah, semoga dengan barokah surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita sehat walafiat yang barokah untuk ibadah kepada Allah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Materi pelajaran kitab Hidayatul Mustafid pada hari ini akan membahas tentang sebuah pasal yang menerangkan mengenai hukum mim sakinah atau mim mati. Baik, silahkan disimak. Sudah ketemu faslun fi ahkamil mimis sakinah? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula ini pasal. Faslun bermula ini pasal.
fi ahkamil mimis sakinati, yaitu di dalam menerangkan hukum-hukum mim sakinah atau mim mati. Jadi dalam ilmu tajwid ada hukum nun mati atau tanwin dan ada hukum mim mati. Kalau di dalam hukum nun mati atau tanwin itu ada 4 hukum sebagaimana yang sudah dibahas, yaitu pertama ijhar, kedua idgham, ketiga iqlab, keempat ikhfa. Sedangkan di dalam pasal mim sakinah atau mim mati itu ada 3 hukum, yaitu idgham, ikhfa, dan ijhar. Baik. Al-mimus sakinatu kam halatan laha. Al-mimus sakinatu bermula mim sakinah atau mim mati atau mim yang berbaris sukun. Kam itu ada berapa halatan tingkah laha baginya. Maksudnya ada berapa tingkah di dalam hukum mim sakinah atau di dalam hukum mim mati. Laha ini jawabannya. Jim itu al jawabu, artinya jawaban. Kalau di atas sin itu maknanya as-su'alu, artinya pertanyaan. Di bawah ada jim maknanya al jawabu, jawaban. Laha bagi mim sakinah atau bagi mim sukun, salasu halatin itu ada 3 tingkah, ada 3 macam. Idghamun, yakni yang pertama idgham, wa ikhfaun, dan yang kedua ikhfa, wa ijharun, dan yang ketiga ijhar. Idgham, ikhfa, ijhar itu hukum yang ada di dalam pasal mim sakinah atau mim mati. Batu dgomu, maka diidghamkan fi misliha, di dalam misilnya mim, bigunatin dengan digunakan, kamilatin yang sempurna, ija apabila wujida ditemukan, ba'daha sesudah mim sakinah, mimun huruf mim, wa yusamma, dan dinamakan idgham mutamasilaini dengan nama idgham mutamasilain. Jadi apabila mim sakinah atau mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim, maka mim sukunnya wajib diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf mim yang ada di hadapannya. Nah, yang seperti ini dinamakan idgham mutamasilain. Jadi yang pertama namanya idgham mutamasilain yang ada di dalam pasal mim sakinah. Misaluhu, bermula contohnya idgham mutamasilain seperti lahum masalah. Di situ ada mim sukun bertemu mim. Nah, ini hukumnya idgham mutamasilain. Kenapa dihukumi idgham mutamasilain? Karena ada mim sukun bertemu mim. Jadi mim sukunnya wajib diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf mim yang ada di depannya. Lahum masalah, digunakan, ditahan mimnya. Ukuran menggunakannya 1 alif 2 harakat. Kemudian contoh yang lainnya walakum ma fil ardi.
walakum ma fil ardi walakum ma fil ardi. Contoh yang lainnya, walakum ma kasabtum walakum ma kasabtum. Nah, itu contoh-contoh idgham mutamasilain. Wa takhfa indal ba'i bi gunatin wa yusamma ikhfa'an sapawiyan. Wa takhfa, dan engkau mengikhfakan atau mensamarkan indal ba'i ketika mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba, bigunatin dengan digunakan, wayu sama dan dinamakan ikhfa'an sapawian dengan nama ikhfa sapawi. Nah, ini yang kedua. Jadi yang ada dalam pasal mim sukun atau mim sakinah, yang kedua adalah ikhfa sapawi. Ikhfa sapawi itu apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka mimnya harus digunakan satu alif dua harakat. Misaluhu, contohnya seperti tarmihim bihijaratin. Kemudian contoh yang lainnya, wahum bil akhirah tarmihim bihijaratin. Di situ terdapat mim sukun bertemu ba. Nah, berarti itu hukumnya ikhfa sapawi. Kenapa dinamakan ikhfa sapawi? Karena mim sukun bertemu ba. Kenapa mim sukun bertemu ba dinamakan ikhfa sapawi? Kenapa huruf ikhfa sapawi? Contoh yang lainnya, wahum bil akhirah wasibhu, dan wasibhu, dan serupakanlah terhadapnya jalika akan itu semua, watadharu, dan engkau mengijarkan indak bakil ahrufi ketika mim sukun atau mim mati bertemu dengan selain huruf ba dan huruf mim, berarti sisanya. Jadi huruf hijaiyah yang 28 pertama diambil satu untuk huruf idgham mutamasilain. Kemudian yang kedua diambil satu untuk huruf ikhfa sapawi. Nah, sisanya yang 26 huruf itu adalah untuk huruf ijhar. Lakinnaha, akan tetapi, indal wawi ketika mim sukun bertemu wawu wal fa'i dan bertemu pa asadu, maka banget, sangat, opo, asadu, banget, sangat. Apa nih? Ijharon, mengijharkannya. Jadi ketika mim sukun bertemu khusus dengan huruf wawu atau huruf pa, maka itu harus sangat mengijharkannya, sangat mengijharkannya. Jadi mengijharkannya dengan sangat itu. Contohnya seperti wayu sama, dan dinamakan ijharon sapawian dengan nama ijhar sapawi. Misaluhu, contohnya wahum fiha. Wahum fiha, di situ terdapat mim sukun bertemu pa, berarti ijhar sapawi. Kemudian alaihim waladhdallin, di situ terdapat mim sukun bertemu wawu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa di dalam pasal mim sakinah atau di dalam pasal mim mati itu ada 3 macam hukum. Yang pertama, idgham mutamasilain. Hurufnya ada satu, yaitu mim. Jadi idgham mutamasilain itu adalah apabila mim sukun bertemu mim.
Nah, mim sukunnya wajib diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf mim yang ada di depannya dan digunakan atau ditahan selama 1 alif 2 harakat. Contohnya tadi, lahum masalah walakum mafil ardi dan seterusnya. Yang kedua, hukum ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi hurufnya ada 1, yaitu ba. Apabila mim mati atau mim sakinah atau mim sukun dengan huruf ba, maka dinamakan ikhfa syafawi. Nah, mim sukunnya juga harus digunakan, ditahan 1 alif 2 harakat. Contohnya seperti tarmihim bihijarah dan seterusnya. Yang ketiga, ijhar sapawi. Ijhar sapawi hurufnya ada 26, yaitu selain mim dan ba. Dari 26 huruf ijhar sapawi tersebut ada 2 huruf yang asad dan ijharon. Asad dan ijharon, asadun, asadu ijharon, asadu ijharon. Mengijharkannya harus banget, harus sangat, yaitu ketika mim sukun bertemu pa dan ketika mim sukun bertemu waw, itu mengidharkannya harus sangat. Nah, adapun selain mim dan pa, itu mengidharkannya biasa saja, nggak mesti disangatkan, itu nggak mesti dibangetkan lah gitu. Coba Bon. Lahum masalah. Apa hukumnya tuh? Ada hukum apa? Idgham mimi. Idgham mutawasilain. Itu idgham mimi dari mana itu? Idgham mutawasilain. Idgham utama Silain. sebab dia tersebutkan idgham mimi aja. Tapi nanti idgham mimi itu adanya di ini. Idgham utama silain. Kenapa itu dihukumi idgham utama silain? Karena mim sukun bertemu mim. Karena mim sukun bertemu mim. Kenapa mim sukun bertemu mim dinamakan idgham utama silain? Karena mim huruf idgham utama silain. Huruf idgham utama silain ada 1, yaitu mim. Bagaimana cara membaca idgham utama silain yang benar? Idghamkan 1 alif 2 harakat. Mim sukunnya diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf mim yang ada di hadapannya dan digunakan atau ditahan 1 alif 2 harakat. Coba baca contohnya 2. Lahum masalah. Satu lagi. Walakum ma fil ardi. Iya. Beri. Tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Di situ terdapat hukum apa? Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Kenapa dinamakan ikhfa syafawi? Karena mim mati bertemu ba. mim mati bertemu ba. Kenapa mim mati bertemu ba dinamakan ikhfa syafawi? Karena ba termasuk adalah huruf ikhfa syafawi. Kalau hurufnya cuma 1, nggak usah menggunakan kalimat termasuk ya. Kalau termasuk mah hurufnya Iya. banyak. Hurufnya cuma 1 doang. Jadi, karena ba huruf ikhfa Syafawi. aja langsung, karena ba huruf ikhfa syafawi. Huruf ikhfa syafawi ada berapa?
apa? Ada berapa apa? Falsafawi. Hurufnya ada berapa apa? Mati ketemu Pak. Hurufnya. Hurufnya ada berapa apa? Satu. Apa? Pak. Ada berapa apa? Ada berapa satu apa? Ba. Bagaimana cara membaca ikhfa safawi? Matinya digunakan Mim matinya diikhfakan bahkan dan digunakan gunakan satu alif dua har. dua kali. Coba baca dua contoh itu. Dan hijar Terus satu lagi. di akhirah Tarmihim bihijaratin. Yang satu lagi wahum ya. Wahum ya. Wahum bil akhirat. So, hum fiha khalidun. Hum fiha. Ada hukum apa itu? Hukum ijhar safawi Kenapa disebut ijhar safawi? karena mim mati bertemu dengan fa. Pak, kenapa mim mati bertemu dengan pak hukumnya ijhar safawi? Karena fa termasuk salah satu huruf ijhar safawi. Karena pak termasuk salah satu dari huruf ijhar safawi. Ada berapa huruf ijhar safawi? Ada 26. Dari huruf ijhar safawi yang sebanyak 26 huruf yang wajib ijhar, artinya ijharnya harus dibangetkan. Ada berapa huruf? 2. Yaitu Wawu dan fa. pak dan wau, wau dan pa. Selain itu enggak mesti Ijhar banget. dibangetkan ijharnya. Biasa baik. Baik. Coba baca contohnya. Ijhar safawi 2 contoh. Wahum fiha. Jadi jangan mim sukunya jangan ditahan ya. Karena itu ijhar. Jadi nggak boleh. Wahum fiha nggak boleh. Biasa aja. Wahum fiha gitu kan. Ya. Wahum fiha Satu lagi. alaihim walad Alaihim walau dolin. Coba sulit. Kasih 3 macam contoh ijhar safawi mim sukun bertemu selain pak dan waw. 3 contohnya. alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Panjang tengok tuh. Ya, pertama anu mim bertemu jangan. Oh iya. Akan selain bertemu pak dan waw. Alaihim ghairil maghdubi. Ya alaihim ghairi. Alaihim ghairi itu ada mim sukun bertemu ogin. Tidak sapau, tapi mengijharkannya enggak mesti dibangetkan. Terus 2 lagi. Pokoknya mim sukun bertemu selain pak dan waw Tak ada mau. Lihat deh. Hah? Lihat. Nih. Apa? Ah. Ra'aitahum yang zurut Ra'aitahum yang zurut. yang berarti mim sukun bertemu i. Iya. Satu lagi. Li ikhwanihim halumma
li ikhwanihim halumma Halum. ilaina Hah? li ikhwanihim lahumma ilaina Li ikhwanihim halumma ilaina. alumma. Iya. Coba baca ayatnya. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Coba Cak, simpulkan Cak. 3 macam hukum yang ada di dalam pasal mim sakinah atau pasal mim mati. Simpulkan. Jadi hukum mim sakinah atau mim mati itu ada 3. Hukum yang pertama idgham mutamasilain. Hukum yang kedua ikhfa safawi. Hukum yang ketiga idgham safawi. Nah, itu kesimpulan yang pertama ya. Ya. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang kedua, huruf idgham mutamasilain itu ada 1 ketika mim mati bertemu dengan mim. Idgham mutamasilain hurufnya ada 1 yaitu mim. Terus ikhfa safawi hurufnya ada 1 yaitu mim bertemu dengan mim mati bertemu dengan ba. mina ulah disebutkeun ini kan nyebutkeun huruf pungkul. Iya. Eta mangke ikhfa safawi hurufnya ada 1 yaitu ba. Ba. Terus satu lagi Izhar safawi hurufnya ada 26 selain mim dan ba. Iya, ada 26 selain mim. Dan ba. Coba selain mim dan ba apa saja? Aba Alif, ta, alif, ta, Sa. jim. terus Alif, ta, jim, da, za, ro. ana ja. kalewatan. Alif, ta, Ta, alif, ta, jim. ha, ho, dal, ja, ro, je, sin, sod, dot, to, jo. Terus Ain, fa, qaf, kaf, lam. ain, ogin, fa, kop, kap, Kaf, Lam. lam, nun, nun. wau. Wau. Udah 6. Pokoknya mah yang 2 jangan sebut aja ba dan mim. Selain itu sebut aja. Dari 2 kesimpulan yang ketiga. Kesimpulan yang ketiga. Dari 26 huruf ijhar safawi yang dibangetkan ada 2 huruf ada 2 huruf yang mengijharkannya harus harus banget. harus banget harus sangat harus sangat asyaddu banget. Yaitu ketika yaitu ketika mim mati bertemu dengan huruf fa dan huruf waw. kesimpulan keempat, apabila Mim mati bertemu dengan mim maka dihukumi Gom idgham utama mutamasi lain. Contohnya lahum masalah. Terus yang kedua. Walakum ma fil ard. Terus Walakum ma kasabtum. udah. Terus Yang yang kedua. kedua. Apabila mim mati bertemu dengan ba maka hukumnya ikhfa safawi. ikhfa safawi. Contohnya Tarmihim bihijaratin wa hum bil akhirah. Yang ketiga. Apabila mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba maka dihukumi izhar safawi. Dan ada 2 yang mesti disangatkan mengizharkannya, yaitu ketika huruf mim mati bertemu dengan fa dan waw. Contohnya wahum fiha alaihim waladhdallin. Nah, kira-kira ini pembahasan tentang hukum mim sakinah atau mim mati atau mim sukun jelas nggak ini? Jelas. Mudah dipahami ya. Ya. Nggak ada yang sulit ya. Iya.
Iya. Alhamdulillah. Coba jawab bareng-bareng. Di dalam pasol mim sakinah atau mim sukun atau mim mati ada berapa hukum? 3. 1. Ijhar mutamasil lain, mutamasil lain. Yang benar atuh masa ijhar mutamasil lain. 1. Mutamasil lain. Idgham mutamasil lain. Biasa nyantai. 2. Ikhfa safawi. Ikhfa syafawi. 3. Idhar safawi. Idgham mutamasil lain hurufnya ada berapa? 1. Yaitu Mim. Ikhfa safawi hurufnya ada berapa? 1. Yaitu Ba. Idhar safawi hurufnya ada berapa? 26 yaitu alif, ta, sa, jim, ha, kho, dal, jal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, jo, ain, ogin, fa, qaf, kaf, lam, nun. Udah. Wau ya? Wow. Nun wau. Ya. Ha. Ha. Ya. Ya. Lama itu teh hamzah teh langsung iya udah. 26 ya. Dari 26 huruf ijhar safawi tersebut ada 2 huruf ya ada 2 huruf yang keijharannya mesti dibangetkan, disangetkan, yaitu ketika mim sukun bertemu Fa. kaf dan waw. Coba simpulkan tentang itu mutamasil lain. Bareng-bareng. Apabila mim mim sukun bertemu dengan mim maka dinamakan idgham mutamasil lain. Terus kesimpulan tentang ijhar ikhfa safawi. Apabila mim sukun bertemu dengan ba maka dinamakan ikhfa safawi. Tentang ijhar safawi. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba maka dinamakan ijhar safawi. Jelas ya? jelas. Bisa dipahami ya? Nggak ada yang sulit kan? Silakan, mau nanya boleh. Kalau ada pertanyaan. Ada. Tadi yang kan Sambil tak, kamu bisa. yang ijhar safawi ya. Ya, ijhar safawi. Hurufnya selain huruf mim dan ba. Tapi tadi kan lam alif bukan. Itu gimana? Oh iya, karena lam sudah ada kan huruf lam. Iya. Alif sudah ada huruf alif. Hamzah sama dengan alif. Di lam alif itu jangan dihitung. Karena itu lam sama dengan huruf lam, alifnya sama dengan huruf alif, lam alif. Hamzah sama dengan alif, maka jangan dihitung. Iya. Jadi sebenarnya huruf hijaiyah itu sebenarnya 28. Kalau lam alif sama hamzah tidak dihitung itu. Tapi kalau lam alif sama hamzah dihitung jadi 30. Tapi sebenarnya lam alif dan hamzah itu udah ada. Lam alif itu berarti lam dengan alif. Udah ada belum? Udah ada. Alif pertama, lam ada. Terus hamzah sama dengan alif. Jadi jangan dihitung. Oh, iya. Cuma itu pertanyaannya. Iya. Ketek atuh apa? Pokok tetap atuh. Pertanyaan yang berbobot atuh. Berbobot. Berbobot Pak Kintal. Doanya Oh, no aja. Kita mah tuh ampang. Coba dibuka kok itu. Kaidah tentang ikhfa safawi, tentang mim sakinah. Coba buka halaman
Widana. Ngagem mana? Oh, nazom. Nah ini wal mimu intas kun taji qabla hijah la alifin linatin lijil hijah ahkamuha salah satun liman dobat ifaun idgomun wa ijharun faqat ifaun idgomun wa ijharun faqat fal awwalul ifa'u indal ba'in wa sammihi sapawiyyu lil qurra'i wasani idgomun bimisliha ata wasami idgoman sogiron ya fata wasalisul ijharu fil baqiyah min arufin wasamiha sapawiyah min arufin wasamiha sapawiyah wahjar la dakwawin wafa antah tapi likurbiha wal ittihadu fa'limin wahjar la dakwawin wafa antah tapi likurbiha wal ittihadu paribin likurbiha wal ittihadu paribin wal mimu bermula mim intaskun itu jika sukun mim taji maka datang mim qoblal hija sebelum huruf hijaiyah la alifin bukan alif linatin alif harap lin lijil hija menurut orang yang berakal ahkamuha bermula hukumnya mim sakinah atau mim sukun salah satu itu ada 3 liman bagi orang dobat yang memberikan taklif ikhfaun pertama hukum ikhfa safawi idghamun yang kedua idgham mutamatsilain wa ijharun yang ketiga ijhar safawi fakor saja fal awalu maka bermula hukum yang pertama al ikhfa'u yaitu ikhfa safawi indalha ketika mim sukun bertemu ba wasami dan berilah nama olehmu terhadapnya as-sapawiyu akan ikhfa safawi lil qurra'i menurut para ulama ahli qurra. Wasani bermula hukum yang kedua idghamun yaitu idgham. Jadi idgham mutamatsilain bisa disebut juga idgham mutamatsilain shogir. Jadi yang dimaksud idgham mutamatsilain itu sebenarnya bukan ketika mim sukun bertemu mim, ya. Walaupun ya
bukan mim sukun bertemu mim, tapi kalau ada dua huruf yang sama, maksudnya kedua hurufnya sama, gitu. Kemudian mahrotnya juga sama, sifat hurufnya juga sama, itu juga dinamakan idgham mutamasilain. Seperti ba sukun bertemu ba, idrib bi asoka, dal bertemu dal, seperti waqad dahulu, itu pun disebut idgham mutamasilain. Jadi yang dimaksud idgham mutamasilain itu oleh karena ada dua huruf yang sama hurufnya, sama mahrotnya, sama sifat hurufnya. Jadi idgham mutamasilain itu tidak hanya mim sukun bertemu mim. Nah, ketika ada huruf lain yang sama gitu, seperti ba sukun bertemu ba, dal sukun bertemu dal, itu pun idgham mutamasilain. Ya. Juga dulu. Si Steady. Ada jalan sih, mana? Hah? Jalan. Saya nggak pikir tuh. Tembak arah. Nanti ada lagi hukum idgham di luar pasol nun mati dan tanwin, juga di luar pasol mim mati. Itu ada 3. Pertama idgham mutamasilain, kedua idgham mutaqoribain, ketiga idgham mutajanisain. Jadi tentang idgham itu ada di dalam pasol nun mati dan tanwin, yaitu idgham biguna dan idgham bila guna. Itu ada di dalam pasol nun mati dan tanwin. Ada lagi idgham di dalam mim mati atau mim sakinah, yaitu idgham mutamasilain. Ada lagi idgham di luar pasol nun mati dan tanwin, dan di luar pasol mim mati, yaitu idgham mutamasilain, idgham mutaqoribain, idgham mutajanisain. Berarti antara idgham yang ada di dalam mim mati dengan idgham yang ada di luar mim mati itu ada yang sama, yaitu idgham mutamasilain. Kalau di dalam pasal mim mati, idgham mutamasilain itu ketika mim sukun bertemu mim. Tapi kalau di luar pasal mim mati, idgham mutamasilain itu yaitu ketika ada dua huruf yang sama hurufnya, sama mahrotnya, sama sifat hurufnya, itu pun idgham mutamasilain. Contohnya ba bertemu ba seperti idrib bi asoka, dal bertemu dal seperti waqad dahulu. Nah itu waqad dahulu, dalnya sukun, jangan dikokolahkan. Jangan waqad dahulu, jangan. Waqad dahulu, jangan. Walaupun itu dal huruf kokol, tapi ingat di depan ada apa tuh? Dal. Ada dal, berarti dal bertemu Dal. dal, berarti idgham mutamasilain. Berarti dal sukunnya wajib diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf dal yang ada di depannya. Jadi waqad dahulu, tidak boleh dikokolahkan, tidak boleh waqad dahulu, tidak boleh. Sama dengan idrib bi asoka, itu ada ba sukun bertemu ba, idrib, kemudian bi asoka, ada dua huruf ba, hurufnya sama. Kalau hurufnya sama, pasti mahrotnya sama. Kalau mahrotnya sama, pasti sifat hurufnya sama. Nah ini ada dua huruf yang sama hurufnya, sama si mahrotnya, sama sifat. Nah ini pun idgham mutamasilain, tapi ini idgham mutamasilainnya ada di luar pasol mim sakinah. Nah idrib bi asoka itu banyak kokolahkan, jangan. Walaupun itu bah huruf kokolah. Kenapa jangan? Karena di depannya ada ba lagi.
Berarti ba bertemu Ba. ba. Berarti hurufnya sama nggak? Sama. Sama. Ba dengan ba ya sama. Ba sama. Kalau sama hurufnya berarti sama mahrotnya. Kalau sama mahrotnya berarti sama sifat hurufnya. Nah, yang seperti ini namanya idgham utama. Nah, ba sukun itu jangan dikokolahkan, tapi harus diidghamkan. Ba sukunnya dimasukkan ke dalam huruf ba yang ada di depannya, tapi jangan ditahan. Jangan idrib bi asoka, jangan digunakan. Udah biasa aja idrib bi asoka. Berarti enggak semua idgham mesti digunakan ya. Ya kan? Kan kalau di dalam pasal nun mati dan tanwin mah idgham itu mesti digunakan, yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu ya, atau bertemu nun, atau bertemu mim, atau bertemu waw, itu mesti digunakan kan, satu alif dua harakat. Tapi ternyata tidak semua idgham itu wajib digunakan. Contohnya mana? Contohnya idgham mutamasilain yang berada di luar pasal mim mati, seperti ba bertemu ba, dal bertemu dal. Coba digunakan bisa enggak? Susah, bisa nggak? Hujum bisa. Ba bertemu ba, susah, nggak bisa digunakan. Kan digunakan itu kan ditahan ya, nggak bisa tuh. Ba bertemu ba, idrib bias, nggak bisa. Atau dal bertemu dal, wakot jauh, nggak bisa. Padahal itu idgham. Jadi ternyata tidak semua idgham itu mesti digunakan. Idgham yang mesti digunakan, yang membacanya mesti ditahan satu alif dua harakat dan didengungkan. Satu, idghamnya yang berada di dalam pasal nun mati dan tanwin, yaitu manakala nun mati atau tanwin bertemu ya, nun, mim, waw disingkat yan. Yang kedua, idgham yang mesti membacanya digunakan atau ditahan atau didengungkan, yaitu manakala idgham tersebut berada dalam pasal mim mati, itu pun kalau mim matinya bertemu mim, seperti lahum masalah. Tapi ketika ya idgham tersebut berada di luar pasal nun mati dan tanwin, berada di luar pasal mim mati, dan di situ tidak ada mim mati, tapi ada dua huruf yang sama seperti ba bertemu ba, dal bertemu da, dan sebagainya lah. Nah, itu jangan diidghamkan, jangan digunakan. Diidghamkan tapi tidak digunakan. Paham nggak? Paham. Ada pertanyaan nggak? Bingung kan nanya apa? Oh, bahan pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Mana Pak?